Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNewsroom. Usai viral, sosialita peserta arisan 2,5 miliar rupiah ramai-ramai melaporkan pajaknya masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan baru mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP setelah arisannya viral di media sosial. Emak-emak peserta arisan 2,5 miliar yang viral beberapa waktu lalu baru mengurus nomor pokok wajib pajaknya. Hal itu disampaikan oleh pihak Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara. Sejumlah peserta arisan ada yang datang tanpa dipanggil. Mereka melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak di kantor pelayanan pajak. Seluruh peserta arisan miliaran yang melaporkan pajaknya berlatar belakang pengusaha. Tidak ada satupun yang berlatar belakang istri pejabat atau pegawai pemerintah. Namun hingga kini Ditjen Pajak Sulsel Bartra masih melakukan pendataan dan penelusuran. Perdana tahu memang Feni Frans hadir. Ya, benarkah para peserta arisan 2,5 miliar rupiah ini baru membuat NPWP dan lapor pajaknya setelah viral kemarin di media sosial? Kita bahas bersama dengan Kepala Bidang P2 Humas Ditjen Pajak Sulsel Bartra, Alimuddin Lisau. Selamat sore Pak Alimuddin. Selamat sore. Baik, Pak Alimuddin, benar ya ibu-ibu ini, mbak-mbak ini baru melaporkan NPWP atau punya NPWP dan melaporkan pajaknya setelah kemarin viral? Ya, ada beberapa diantaranya dari pengusaha serupa yang melakukan kegiatan usaha sejenis, berupaya juga secara proaktif untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya setelah viralnya kegiatan arisan itu. Ada beberapa yang datang langsung dengan sukarela ke KPP setempat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari membuat NPWP, lapor SPT, bahkan ada yang juga nanya apa kewajiban lain yang harus dipenuhinya. Oh, sebentar. Saya harus konfirmasi, ini ibu-ibu jadi pengusaha di bidang apa, Pak? Macam-macam nih, salah satu yang paling populer nih di Makassar sekarang dan di Sulawesi umumnya ini adalah produk kosmetik. Oh, sudah berjalan berapa lama? Ada beberapa beberapa tahun terakhir nih kegiatan usaha ini sudah jalan dan mungkin sekarang baru semakin viral saya kira dan semakin berkembang juga kegiatan usahanya, termasuk konsumen penggunanya juga semakin ramai di Makassar ini. Jadi saya konfirmasi lagi, ini ibu-ibu pengusaha yang selama atau sejak membangun usahanya ini tidak punya NPWP, tidak pernah lapor pajak seperti itu ya Pak Alimuddin? Ya, semacam itulah. Jadi ini mungkin bisa kita mungkin karena usahanya baru berkembang, kemudian ada yang sebagian karena ketidaktahuan, dan sebagian juga mungkin ada yang berupaya secara negatif. Nah, kita tentu menginginkan semua positif dan berupaya untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara aktif. Oke, nah Pak Alimuddin, kalau terbukti ada yang negatif seperti itu atau katakanlah ada yang mbalelo lah ya, akan ada sanksi kah? Nah, tentu ada tahapannya. Kami pertama berupaya untuk menghimbau melakukan pemenuhan kewajibannya. Dan itu dengan harapan mereka juga merespon positif. Nah, tentunya jika tidak direspon positif ada tindakan-tindakan selanjutnya yang bisa kami lakukan agar supaya wajib pajak tersebut melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oke, Pak Alimuddin, ini kan budaya, kita sih tidak bilang budaya ya, kebiasaan flexing harta begitu di media sosial kan semakin hari semakin banyak nih kontennya, semakin banyak yang melaporkan tanda kutip. Apakah dari kantor pajak sendiri juga saat ini sedang rutin melakukan pemantauan, mungkin adminnya juga sama-sama kita membidik nih orang-orang mana saja yang kelihatan flexing, ketahuan nggak bayar pajak juga, tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak begitu? Ya, itu saya kira adalah salah satu dari kegiatan tugas kami dalam secara rutin kami laksanakan. Bukan baru karena ada flexing kami aktif, tetapi kami sudah punya SOP dan sudah melakukan cara-cara supaya
wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif itu agar supaya melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan bukan cuma jenis bukan cuma jenis kegiatan ekonomis ini yang kami pantau yang kosmetik ini tentu semuanya. semua jenis kami perlakukan sama dan di semua wilayah kerja kami bukan cuma di Makassar saja. Baik, baik. Kita harapkan seperti itu, Pak. Pokoknya pantauan harus tetap tajam begitu dan sebenarnya sih kita turut berterima kasih kepada konten-konten Flexi ini. Jadi ya ada bahan begitu ya untuk dipantau terus oleh kantor Ditjen Pajak. Terima kasih Pak Alimudin atas informasinya, atas insight-nya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih.